Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kuduskan pemberitaan firman ini, agar kami sungguh-sungguh mendengar kebenaran. Kebenaran yang murni, kebenaran murni dari Alkitab-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus, Bapa. Jaga perkataan dan seluruh kehidupan anak-Mu ini, pelayan Tuhan Yesus. Untuk menyampaikan kebenaran Bapa, layakan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin. Silahkan duduk saudaraku sekalian. Hari ini kita membahas juru selamat sejati. Ini yang menjadi pokok viral beberapa waktu ini, sehingga melahirkan viral di mana-mana bahwa Pendeta Erastus Sabdono menolak Yesus sebagai juru selamat. Padahal saya hanya mengutip kebenaran yang belum saya sampaikan. Ini baru saya sampaikan. Nanti di pertemuan mendatang saya akan menjelaskan kalau bukan temanya, salah satunya Yesus gembala yang sejati atau gembala agung yang sejati, atau apa pengertian Allah itu, ya? Apa pengertian Allah itu? Juga tuduhan yang mengatakan Pendeta Erastus tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Ngerti enggak Allah itu apa? Tuhan itu apa? Saya belum menyampaikannya, saudaraku. Mestinya kita sudah masuk Yohanes pasal 1, saudara. Tetapi berhubung viral, bermacam-macam dan perlu saudara-saudara sekalian, terutama keluarga saya dari Gereja Suara Kebenaran Injil, tidak bingung, saya harus mengurai dulu kekusutan itu. Mari kita belajar mengenai juru selamat sejati. Mengenai soal keselamatan, sejatinya Yahweh adalah satu-satunya juru selamat. Dan ini tidak bisa dibantah. Yesaya pasal 43, kita baca. Yesaya pasal 43 ayat 11 dan 12. Pendeta Dr. Yehuda akan membacakannya. Yesaya pasal 43 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Di sini menarik sekali ya. Allah menggunakan nama diri atau proper name Yahweh. Dulu saya pernah berpikir bahwa Yahweh itu nama korporat. Dan itu kesalahan fatal. Yahweh bukan nama korporat. Yahweh itu nama diri pribadi. Yesaya pasal 45 ayat 21 dan 22. Ya. Yesaya pasal 45 ayat 21 dan ayatnya yang ke-22. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarkanlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Yahweh? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Oke, coba jelas sekali. Teruskan.
Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Ya, ayat yang tadi kita baca Yesaya pasal 43 ayat 11 dan 12 ini paralel dengan Yesaya pasal 45 ayat 21 dan 22. Hosea 13 ayat 4. Hosea pasal 13 ayat yang keempat. Tetapi aku adalah Yahweh, Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Dan banyak ayat lain, saudara, yang tentu tidak cukup waktu kalau kita baca satu persatu. Seperti Mazmur pasal 68 ayat 21, Yunus pasal 2 ayat 9, Mazmur 27 ayat 1, dan lain-lain. Nah, ayat-ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa Allah dalam hal ini Yahweh ya, adalah satu-satunya juru selamat yang menyelamatkan umat manusia. Nanti kita akan baca lagi ayat yang mengatakan bahwa Yahweh yang menyelamatkan manusia dari maut. Tidak ada juru selamat selain diri Yahweh. Nah, dalam perjanjian baru terdapat ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah adalah juru selamat. Tentu banyak, tapi kita akan baca beberapa ayat, misalnya di 1 Timotius 1 ayat 1. Ini jangan dipotong ya. Kalau dipotong lalu viral lagi ya, pendeta Erastus tidak mengakui Yesus juru selamat, hanya Yahweh. Belum selesai. Oke? Belum selesai ya. Ini dari perjanjian lama, nanti kita masuk di perjanjian baru. Jadi kalau Allah Yahweh itu juru selamat sejati, nanti saudara saya jelaskan Yesus pun juru selamat sejati. Karena Yesus melakukan apa yang Bapa kehendaki dilakukan. Sebab Yesus melakukan tepat seperti yang Bapa lakukan. Makanya Yesus juga juru selamat sejati. Allah Bapa gembala yang baik, Yahweh gembala yang baik. Karena Yesus melakukan apa yang Bapa lakukan, maka dia juga adalah gembala yang baik. Lalu ada orang berpikir, kalau begitu di dalam diri Yesus ada Yahweh yang mengerjakan semua itu Yahweh. Jadi juru selamat itu Yahweh di dalam diri Yesus. Nah, ini juga sesat, saudara. Pemikiran itu menafsir apa yang saya kemukakan. Menafsir salah. Yesus tumbuh lewat proses mengerti kehendak Bapa dan melakukan. Ingat itu. Nanti sama kalau kita berkata hidupku bukan aku lagi tapi Yesus Kristus yang hidup di dalam aku, bukan berarti Erastus hilang lalu apa yang saya lakukan itu Kristus yang melakukan. Saya tetap eksis. Tetapi saya melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran perasaan Kristus. Jadi kalau menafsir salah apa yang saya kemukakan lalu menyampaikannya ke publik seakan-akan saya mengajarkan itu. Benar-benar kuasa kegelapan, saudara. Benar-benar kuasa kegelapan. Ya. Oke, kita baca dulu ini. 1 Timotius 1 ayat yang pertama. Ya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah Juru Selamat kita. Menurut perintah Allah juru selamat kita. Langsung 1 Timotius 2 ayat 3. 1 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Allah juru selamat kita. Pasal 4 ayat 10. 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya.
Jangan lalu orang berkata, iya Allah di sini Yesus. Lihat dari ayat 1, Paulus membedakan antara Yesus Kristus dan Allah. Ini maksudnya Yahweh, Allah Bapa. Titus pasal 1 ayat 3. Titus pasal 1 ayat yang ketiga. Dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Dan lain-lain, ya. Waktu kita akan habis kalau membaca ayat ini satu persatu. Kalau kita membaca Mazmur 27 ayat 1, saudara, ya. Coba dibaca. Mazmur pasal 27 ayat yang ke-1. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Cukup. Yahweh, atau ulangi itu Yahweh ya. Yahweh adalah keselamatanku. Itu ada dua kata loh. Yahweh adalah keselamatanku. Yod-He, Wo-He. Keselamatan dari kata Yasa ya saudara. Yesa. Yesha. Kalau titiknya di atas, tapi kalau di sebelah kiri, ya. Atau Yasa. Ini keselamatan. Ini Yahweh. Ini menjadi Yeshua. Yeshua. Yesus. Jadi Mazmur pasal 27 ayat 1 ini mengandung atau memuat unsur profetik. Alkitab memang mengagumkan, saudara, ya. Jadi kalau digabung dua kata itu menjadi Yeshua. Yeshua berarti Yahweh keselamatanku. Nah, mari kita melihat di Perjanjian Baru Lukas pasal 1 ayat 46 dan 47. Ini nyanyian Maria pada waktu ia mendapat berita dari malaikat bahwa dia akan mengandung ya, oleh Roh Kudus, bukan hasil persetubuhan ya. Lukas 1 ayat 46 sampai 47, mari dibaca. Lukas 1 ayat 46 dan 47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Ya, Maria mengakui bahwa Yahweh itu juru selamatnya. Tentu yang dimaksud Maria itu Elohim Yahweh ya, bukan bayi di dalam kandungan. Sebab bayi dalam kandungannya belum bisa dikatakan juru selamatnya sebelum mati di kayu salib menebus dosa. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, maka dia sempurna menjadi pokok keselamatan. Kalau Yesus doa di Taman Getsemani ngotot tidak mau disalib, tidak ada juru selamat. Dia tidak menjadi juru selamat. Taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Baru dia menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah. Nah, jadi saudaraku, kalau Allah Bapa Elohim Yahweh adalah juru selamat, bagaimana dengan status Yesus di Perjanjian Baru yang juga disebut sebagai juru selamat? Ini persoalannya. Dari pernyataan Maria ini sudah membuat kita mengerti bahwa Allah Yahweh adalah juru selamat yang melahirkan putranya, putra Allah melalui rahim Maria untuk melaksanakan penyelamatan bagi umat manusia. Jadi putra Maria, Yesus, tentu juru selamat sebagai penggenapan atau pelaksanaan penyelamatan Allah Yahweh bagi umat manusia. Nah, yang saya mau beritakan, jangan lupa siapa sumber dan kausa keselamatan. Orang lupa. Jadi
Tidak jelas. Siapa sumber dan kausa keselamatan? Bukan menolak Yesus sebagai juru selamat. Tapi harus melihat frame yang lengkap. Siapa sumber dan apa? Kausa. Kausa itu penyebab ya. Keselamatan. Tidak bisa tidak. Bapak Yahweh. Huruf ini dikenal sebagai tetragrammaton, saudara. Ya. Bukan menolak Yesus sebagai juru selamat. Supaya kita tahu dan lengkap memahami sejarah kerajaan Allah. Tidak boleh pincang. Nanti sudah akan terus melihat betapa menakjubkan Alkitab itu. Jadi saya belum menjelaskan Yesus juru selamat atau Yahweh juru selamat. Orang sudah heboh di luar. Saya belum menjelaskan apa itu Yesus. Apa itu Allah maksudnya. Apakah Yesus Allah? Ya jelas Allah. Tapi Allah itu apa? Allah itu apa sih? Elohim itu apa? Itu penuh dengan hal yang mesti dipelajari. Ya, banyak hal yang harus dijelaskan. Apa itu Elohim? Karena Aserat, Asitore, Baal, Dagon juga disebut Elohim loh. Musa juga disebut Elohim loh. Hakim-hakim juga disebut Elohim. Allah disebut Allah juga. Nah banyak jemaat tidak ngerti. Lalu maaf ya, dipikirnya saya baru belajar Alkitab. Puji Tuhan masih ada orang yang mau mempercayai saya. Saya tidak suruh tepuk tangan loh, ini tepuk tangan sendiri loh. Tidak apa-apa. Saya percaya kalau ajaran yang saya sampaikan sesuai dengan hati Elohim Yahweh, dia membela. Jangan dipikir saya tidak tanya Tuhan, saya tanya Bapak dan Tuhan Yesus. Kalau aku salah, beritahu Tuhan. Saya bukan bela diri. Saudara yang dengan rendah hati belajar, saudara bisa melihat takjub, bisa melihat hebatnya, pesona Alkitab begitu luar biasa. Nah di dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yosua. Ini Yosua. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini kalau ayat diambil lalu berkata Erastus bego. Yesus yang menyelamatkan. Ya kita diam saja. Ini ayat Alkitab Eras. Yesus yang menyelamatkan umatnya. Saya juga jawab amin. Dan ayat-ayat di Alkitab itu banyak sekali yang mengatakan Yesus juru selamat kita. Tapi tahukah bahwa Allah yang menghadirkan Yesus sebagai juru selamat? Sumber atau kausa keselamatan itu Bapa, bukan Yesus. Dan dipotong lagi, Yesus bukan juru selamat. Saya bicara soal sumber dan kausa juru selamat. Yang menyebabkan keselamatan itu. Keselamatan tidak ada tanpa Elohim Yahweh mengadakannya. Yesus adalah juru selamat. Tetapi sejatinya pemrakarsa inisiatif dan semua fasilitas terwujudnya keselamatan adalah Elohim Yahweh. Bapak yang memperanakkan Yesus. Mazmur 2 ayat 7, Ibrani 1 ayat 5, Ibrani 5 ayat 5.
memperanakkan, lalu memberikan anak tunggalnya ini untuk proyek keselamatan. Maka kita berkata, dia memberikan anak tunggal yang dia kasihi. Ngerti nggak? Kita juga melihat perasaan si pemberi. Elohim Yahweh Bapa di sorga. Memperanakkan. Yalat. Genao. Genao. Nih huruf Yunaninya, ini Ibraninya. Tentu saya sangat hati-hati, saudara. Ayat-ayat penting saya akan lihat dari bahasa aslinya, saudara. Jadi bukan berdasarkan Agustinus, Arius, Athanasius, Thomas Aquino. Bukan berdasarkan teolog-teolog masa lalu dengan segala rumusannya. Tapi kata Alkitab. I thought that we have to back to the Bible. Kita harus kembali ke Alkitab. Dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 23, mari baca Pak. Kisah Rasul 13 ayat 23, nanti 32 dan 33 Pak. Tapi 23 dibaca dulu. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-23. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Allah yang membangkitkan. Atau mengadakan. Atau menghadirkan. Apa kita melupakan siapa Kausar? Dan sumber keselamatan itu, saudara. Bukan tidak mengakui Yesus juru selamat. Tapi lihat Kausar dari penyelamatan ini. Oke, Kisah Rasul 13 ayat 32, 33. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 32 dan 33. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Membangkitkan di sini bukan kebangkitan dari antara orang mati, maksudnya menghadirkan, mengadakan. Bukan menyangkal Yesus juru selamat, tapi yuk kita lihat kausa. Yuk kita lihat sumber. Roma 8 ayat 32. Allah atau Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Lukas 22 ayat 22. Kita baca. Lukas pasal 22 ayat yang ke-22. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Ditetapkan itu ditetapkan mati. Harus mati. Tidak ada cara lain untuk keselamatan terwujud kecuali mati. Jangan saudara berpikir bahwa Yesus tidak berperan. Allah berkenan kepada Yesus karena dia menyerahkan nyawa. Nanti kalau kita bicara soal gembala yang baik, anak mengenal bapak, bapak mengenal anak. Maksudnya apa?
Anak mengenal bapak bagaimana harus menggembalakan domba. Bapak kenal anak. Maksudnya apa? Bapak tahu gembalanya Yesus bisa memberikan nyawanya. Jadi gembala yang baik juga. Ditetapkan. Declare. Determine. Limit. Ordain. Mentahbiskan, menyatakan, menentukan. Horizo. 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 Begini hurufnya, saudara. Itu luar biasa loh kalau sampai dideclare, determine, ditentukan, ordain, ditahbiskan. Yesus tidak menetapkan dirinya sendiri untuk menjadi juru selamat, tapi Allah Bapa. Dan ketetapannya itu harus mati di kayu salib. Yesus tidak menetapkan dirinya, tidak mengutus dirinya. Ada yang mengutus. Bukan menolak Yesus juru selamat. Lihatlah kausanya. Kita kan harus dewasa jadi gereja akhir zaman. Smart. Knowing the whole, the frame of God. Of salvation. Tema besar itu Allah dengan karyanya itu loh. Ibrani 8 ayat 3. Ibrani pasal 8 ayat yang ketiga. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan. Dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Ya, ulangi Pak. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan. Ditetapkan. Prospero. Wah, ini luar biasa loh. Pengertian prospero juga luar biasa ya, banyak ya. Ada beberapa. Saya tentu melihat kamus juga. Prospero. Tidak menggunakan epsilon ya. Nggak pakai eta, pakai epsilon. Kadang-kadang eta sama epsilon kita kadang-kadang. Ini betul ya Pak Yuda, prospero ya. Betul Pak. Prospero. Pakai eta atau epsilon ya? Epsilon Pak. Ya betul. Pakai epsilon. Kata prospero ini, saudara, artinya itu membawa, menuntun seseorang yang dapat menunjukkan sesuatu dan lain sebagainya ya. Jadi Bapak yang menunjukkan, yang membawa. Kita mengagumi Bapak. Bukan barang yang tidak berguna gitu loh. Bukan barang yang tidak berguna gitu loh kasih. Ini kesayangan Allah. Jadi kita juga harus mengerti ada pribadi agung yang menyerahkan kesayangannya. Tapi selama ini kita lupa ada kausa. Ada lagu saya coba dicarikan yang ada
Kau berikan kesayanganmu, apa itu ya? Nak, kau berikan kesayanganmu, itu ada, kalau nggak salah ada kalimat itu. Bagaimana kita tidak makin mengasihi Allah? Saya mau tidur sering. Aduh, hampir tiap malam mungkin sekarang saya berkata, Bapak, I love you. Kau berikan kesayanganmu, kira-kira gitu. Ada kalimat itu. I love you. Tahu akibatnya apa? Kita tidak berani berbuat dosa. Kita tidak berani menyakiti hati dia. Tahu akibatnya apa? Everything I have, I give him. Everything. Kau berikan kesayanganmu. Cukup, nanti waktu saya habis untuk nyanyi lagi. Ibrani 5 ayat 5. Ibrani pasal 5 ayat yang kelima. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar. Iya. Terus? Tetapi dimuliakan oleh Dia. Oleh Bapa. Yang berfirman kepadanya, Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Luar biasa. Pengajaran ini luar biasa. Berdampak. Kalau kita memberikan apa yang kita miliki, nggak sebanding dengan Bapa yang memberikan putranya. Yesus menjadi juru selamat bukan karena keinginan dan kuasanya sendiri, tapi Bapa yang mengutusnya, saudaraku. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 dan 10. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Paham nggak? Getar kasih Allah itu dari ayat-ayat ini, saudaraku. Yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Kok bisa loh orang mengatakan Erastus menyangkal Yesus juru selamat. Bapak belum dengar khotbah saya lengkap. Itu permainan kata saja, dia memang suka bolak-balik lidah tidak bertulang. Kalau lidah saya bertulang, saya nggak bisa ngomong ini. Ngerti nggak? Haleluya. Amin. Jelas. Yesus bukan kausa. Tapi dia juru selamat. Jelas. Oh haleluya. Kisah Rasul pasal 5 ayat 31. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat. Yesuslah yang ditinggikan Allah dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat. Yang menjadikan Yesus juru selamat bukan dirinya sendiri, Bapa. Tapi jangan lupa dia layak, dia pantas menjadi juru selamat. Karena dia menjadi anak yang melakukan kehendak Bapa. Dan untuk itu dia belajar, ingat ini. Supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan. Yohanes pasal 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan
menyelamatkan oleh Dia. Bapa Elohim Yahweh sang penyelamat yang mengutus putranya sebagai pelaksana proyek penyelamatan tersebut. Sama seperti Bapak ini gembala yang baik, domba-dombanya diserahkan kepada Yesus. Yesus yang mengembalakan domba-domba sesuai dengan pattern pola yang Allah Bapa kehendaki. Yesus pantas menjadi gembala yang baik. Dia bisa menyerahkan nyawanya untuk domba-domba sehingga Yesus berkata, Bapak dan aku satu. Satu dalam konteks penggembalaan ya. Jangan ditarik untuk yang lain. Maksa namanya. Konteks kalau saudara mengerti hermeneutik. Konteks. Ada orang yang memberikan SMS ke saya. Ya tidak suka saja, cuman lalu dia berkata bahwa saya percaya Bapak sejajar dengan Yesus karena Yesus berkata Bapak dan aku satu. Iya terserah situ Pak. Kalau you mau begitu ya monggo. Tapi kalau saya harus memberitahu apa yang saya tahu. Itu konteksnya penggembalaan. Nanti kalau saya dipaksa tanya. Jadi Yesus tidak sezat dengan Bapa. Saya jawab sezat. Tapi nggak sederajat. Jangankan Yesus, kita pun juga punya kodrat yang sama. Satu kodrat dengan Allah tapi tidak sederajat. Jangan pakai diksi ousia, itu kata filsafat Yunani. Pakai diksi Alkitab, theos, kodrat ilahi. Divine nature. Nah nanti kita akan belajar di situ. Saya sudah katakan ini bakal jadi puluhan seri. Nah ini baru belum 10. Sudah heboh. Tapi kita bisa melihat ya pekerjaan kuasa kegelapan. Kita harus hidup kudus, banyak berdoa, rendah hati saudara. Melawan gelombang besar ini saudara. Nah Sabtu nanti, Sabtu ini ya jam 9, tanggal berapa? 18 ya. Kita akan mengikuti tanggal berapa ya? Oh 15 maaf. Tanggal 15 hari Sabtu ini jam 9 kita mulai. Ini logos yang ke-9-10. Tolong diberi subtema ya. Ada subtemanya kenosis bagian 2. Jadi yang ini tidak kenosis. Jadi tidak ini Selasa ini khusus ya. Temanya khusus. Kalau Sabtu masih kenosis. Nanti tema apa lagi ya. Dulu saya pikir kenosis 2 sesi cukup. Ternyata harus lebih. Oke. Saya teruskan. Dalam proyek penyelamatan umat manusia. Yesus sebagai pelakunya. Itulah sebabnya Yesus disebut juru selamat. Dan memang Yesus satu-satunya juru selamat. Makanya Yesus dalam doanya di Yohanes pasal 17 ayat 3. Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus yang kau utus. Yesus satu-satunya juru selamat dan tidak ada keselamatan di luar Yesus. Tidak ada. Itu harga mati. Yesus juru selamat harga mati. Tak ada keselamatan di luar Yesus, harga mati. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Siapa yang memberikan? Siapa yang memberikan? Elohim Yahweh. Yang oleh Yesus kita diselamatkan. Coba diulangi bacanya Pak Pendeta Yehuda. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia
yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jelas, masa kita mau menyangkali? Ha? Kata Erastus ada keselamatan di luar Kristus. Nggak ada. Nah, tapi di luar orang Kristen ada nggak? Ada, tetapi tidak sama dengan keselamatan bagi orang percaya yang harus sempurna seperti Bapak. Jelasin lagi panjang, nanti dipotong salah lagi. Itulah sebabnya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Nih saya beritahu Bapak Ibu ya. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Lalu Yohanes pasal 14 ayat 6. Ini tidak sama loh maksudnya loh. Ini keselamatan secara umum. Maksudnya jangan dipotong ya. Ini kalau ngomong gini dipotong juga udah rusak saudara. Maksudnya adalah bahwa Yesus mati untuk semua manusia. Jadi proyeksinya untuk semua orang. Sedang ini untuk umat pilihan. Ini perlu sesi khusus serius. Ini maksudnya sampai kepada Bapa. Sampai kepada Bapa itu maksudnya dalam persekutuan. Engkau dalam aku dalam engkau. Mereka dalam kita. Ini yang dimuliakan bersama Yesus. Dan ini maksud keselamatan tuh di sini. Bukan ini sebenarnya. Ini untuk umat Perjanjian Baru yang dipilih, yang punya kesempatan itu, yang dipilih, tidak semua orang. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, tanpa campur tangan Bapak, keselamatan tidak pernah ada. Dan oleh siapapun penyelamatan tidak akan pernah berhasil. Hanya Allah Bapa Elohim Yahweh yang sanggup menyelamatkan manusia dari kebinasaan melalui satu sosok manusia sempurna, Yesus. Ya, Mazmur 68 ayat 20, Yesaya 43 ayat 11, jelas tidak ada juru selamat selain aku. Yohanes 5:19 kita baca. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Dengar, ulangi lagi. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak, ia melihat Bapa mengerjakannya. Ini bukan melihat secara fisik, tapi kepekaan mengerti apa yang Bapa kehendaki. Terus, sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. jadi Yesus juru selamat sejati. Amin, karena dia mengerjakan persis yang Bapa mau. Oh, haleluya. Yohanes pasal 5 ayat 30, Yesus berkata, Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini jelas. Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ini sudah ada tulisan di media sosial. Yesus bukan juru selamat, tapi Yahweh yang di dalam diri Yesus. Gagal paham dia. Bapa, gagal paham. Ini ayat ngerti enggak? Bapa yang diam di dalam aku, dia yang melakukannya.
Bukan berarti lalu Yesus bukan juru selamat. Ingat prinsip Yesus, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dia menjadi instrumen, alat, utusan Bapa yang bisa memuat apa yang Bapa inginkan untuk dilakukan. Nggak ada Yesus, juga nggak ada keselamatan. Boleh ada sumber, boleh ada kausa, tapi kalau nggak ada media nggak bisa. Amin. Udah tepuk tangan dulu, haleluya. Jangan kita kurang menghormati Yesus. Kalau kita punya hati rendah, mau buka pikiran, hati, kita bisa mengerti ini, saudara. Sampai ada orang berkata, mestinya gerejanya Erastus itu tidak boleh disebut gereja. Loh, karena dia menolak Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah atau apa. Loh, umurmu juga belum setua saya. Kamu juga belum mengerti maksud beta. Nah kalau saudara mengerti begini kan, oh menakjubkan ya. Ini justru gereja yang benar. Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Di situ ya, ini kan nubuatan tentang seorang anak telah lahir untuk kita itu ya. Lambang pemerintahan, coba dibaca ya. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ini kebesaran Yahweh dikenakan untuk anak ini. Terus. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Ia disebut penasihat ajaib karena dia mengenakan firman, mengenakan logos dengan sempurna. Terus. Allah yang perkasa. Karena Allah bekerja di dalam dan melalui dia. Bapa yang kekal. Allah Bapa tidak pernah meninggalkan dia. Raja damai. Hadir memberi damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Ya, Yesus mengenakan, maksud saya, Yesus menjadi Mesias, mengenakan roh dan kuasa Allah Bapa sebagai juru selamat. Maka sering orang berkata kalau Yesus itu hanya manusia 100%, bukan Allah 100%. Bagaimana Yesus bisa melakukan keajaiban-keajaiban? Oke, kita baca saudaraku. Firman Tuhan mengatakan, tadi sudah saya sebut Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa? Dibaca Pak. Yohanes 14 ayat yang ke-10. Ya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Makanya Alkitab mengatakan kepenuhan Allah atas dia. Tapi untuk jemaat juga ada ayatnya. Kepenuhan Allah atas jemaat. Makanya Yesus bisa berkata, seperti Bapa utus aku utus kamu. Ini pasti proyek yang sama dengan kapasitas muatan yang luar biasa. Makanya harus punya kapasitas untuk bisa membawa muatan proyek penyelamatan itu. Nanti saya bicara Bapa sumber terang, Yesus yang menjadi media terangnya. Kalau di dalam kitab Wahyu, Allah itu cahayanya, Yesus lampunya. Ada? Jadi Yesus bukan cahaya, lampu. Hebat loh, amin. Hal-hal ini tidak mengurangi hormat kita kepada yang mulia Yesus. Dia Tuhan bro. Dia penguasa langit dan bumi dan tidak ada yang lebih besar dari Yesus. Sebab segala kuasa diberikan kepadanya. Yang kepadanya kita menyembah.
Makanya kalau kita masih punya kesempatan, kita bisa nyanyi lagu ini. Dalam berat ku tapaki jalan terjal ini, bermandikan peluh pedih dan air mata. Ini lagu untuk Tuhan Yesus. Kadang anganku melayang nun jauh di sana. Ini untuk Tuhan Yesus. Di mana kini engkau berada? Tidak ada jalan mudah mengikut jejakmu, menyusuri lorong kejam via dolorosa, menggenggammi erat-erat tangan-tangan kecil yang engkau titipkan padaku. Ini lagu untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Mengikut jejaknya. Lalu sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku. Tuhan Yesus, ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku, ku bisikan hamba. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku, ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku, ku bisikan hamba mencintaimu. Kok bisa lo mengatakan Yesus? Maksud saya Erastus tidak mengakui Yesus itu Tuhan loh. Lagunya saja begini nih. Dia Raja kita. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku. Yesus. Ku cium kakimu yang berlubang paku. Tidak ada Tuhan yang berlubang paku kecuali Yesus. Dan ku bisikkan, hamba mencintaimu. Aku pelayanmu, dulosmu Tuhan. Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 22. Kisah para Rasul pasal 2 ayat yang ke-22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Ya, Allah mengadakan mujizat dengan perantaraan Yesus. Allah yang melakukan. Kuasa itu bukan dari diri Yesus sendiri. Allah yang melakukan dengan perantaraan Dia. Maka tidak ragu-ragu kita mengakui yang dikatakan Yesus yang mulia Tuhan kita. Kamu akan melakukan apa yang hal-hal besar yang engkau akan melakukan apa yang kau lakukan. Bahkan hal-hal yang lebih besar. Kalau yang mengerjakan Bapa. Ingat seperti misalnya kalau firman Tuhan mengatakan, jika kamu dibawa kepada penguasa-penguasa, jangan takut apa yang kamu harus katakan. Bapa menaruh perkataan di mulutmu. Apa kita kesurupan? Kesurupan Roh Kudus? Tidak. Kita telah memiliki hikmat untuk mengerti apa yang harus kita ucapkan. Pernyataan firman Tuhan ini menunjukkan bahwa bukan kuasa Yesus yang melakukan, tapi kuasa Allah Bapaknya. Dan tentu
Kita mengakui itu kuasa Yesus karena Bapa yang memberikannya untuk Yesus. Jadi kalau kita berkata dalam nama Yesus, itu kuasa Allah yang diberikan melalui nama Yesus. Yesus sendiri berkata anak tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa. Kalau orang mensejajarkan Tuhan Yesus dengan Allah Bapa, karena dasarnya Yesus membuat mujizat atau banyak mujizat, mereka tidak membaca Alkitab dengan teliti bahwa sesungguhnya kuasa Allah yang mengerjakannya. Hal ini dapat dibuktikan bahwa Allah lah di atas segala-galanya. Jadi saudara, keselamatan itu dari Allah dikerjakan oleh atau melalui Yesus. Kita baca Titus pasal 2 ayat 10 sampai 13. Titus pasal 2 ayat yang ke-10. Ya. Ya. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah juru selamat kita. Allah juru selamat kita, perhatikan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar, dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Oke. Jelas. Bapak juru selamat, Yesus juru selamat. Tapi yang lebih jelas itu Yudas. Ayat 25. Yudas ayatnya yang ke-25. Iya. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Coba. Ulangi. Allah yang esa. Allah yang esa. Juru selamat kita. Juru selamat kita. Oleh Yesus Kristus. Oleh Yesus Kristus. Tuhan kita. Tuhan kita. Jangan lupa nanti saya dikira nggak mengakui Tuhan. Ya. Ulangi lagi supaya jangan terjadi kesalahan. Baik, Pak. Yudas ayat yang ke-25. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad. Dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara, Allah juru selamat oleh Yesus Kristus. Jadi bukan Yesus, jangan berpikir Yesus bukan juru selamat. Yesus juru selamat. Oleh kausa, sumber juru selamat yaitu Allah Bapa. Titus pasal 3 ayat 4 sampai 6 juga saudaraku. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasihnya kepada manusia pada waktu itu, dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran baru dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita. 2 juru selamat muncul di satu perikop. Dilimpahkan. Ini kalau teks aslinya ekeo yang artinya to bestow, ya. Dilimpahkan, dicurahkan. Bapak Ibu, saya ulangi lagi ya. Sebagaimana penggembalaan dikerjakan bersama oleh Bapak dan Yesus, sehingga Yesus berkata, ego ho pater en esmen. Artinya, aku dan Bapak satu. Demikian pula dalam karya keselamatan yang dikerjakan bersama. Bapak dan Yesus. Yesus bisa memiliki persekutuan, kesatuan rohani yang eksklusif dengan Bapa. Kesatuan rohani antara Yahweh dan Yesus bermakna bahwa Bapa dan Yesus tidak dapat dipisahkan dalam rencana keselamatan bagi umat manusia.
supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dalam Engkau, dan mereka di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Wah, kita yang akan menjadi saksi bahwa Allah yang benar, Elohim Yahweh, juru selamat satu-satunya adalah Yesus. Asal kita ada dalam persekutuan dengan Bapa. 2 Korintus 5 ayat 19. Dibaca. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Bapak begini, aku mau berdamai dengan dunia. Tapi gimana caranya? Karena Allah roh, dan tentu Allah semesta alam tidak bisa menjadi manusia, memikul dosa lalu mati di kayu salib. Allah tidak bisa mati. Lalu gimana? Baca terus. Oleh Kristus harus ada manusia sempurna, Yesus Kristus. Terus? Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Iya, terus. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Allah mengerjakan proyek atau karya keselamatan melalui Yesus agar Allah Bapa dapat mendamaikan dunia dengan dirinya. Artinya umat berdosa dengan diri Bapa. Selanjutnya proyek keselamatan diteruskan oleh orang percaya. Luar biasa. Nah, apakah ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Yesus adalah juru selamat berarti menggeser posisi Yahweh? Wah, karena Yesus sudah datang, jadi tadi ayat-ayat yang mengatakan aku Yahweh, satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain selain aku. Apakah digeser? Tentu tidak. Yesus menunjukkan dirinya sebagai yang diutus, yang dipercaya Allah melaksanakan karya keselamatan sesuai dengan kehendak Bapa. Untuk itu Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku, rezekiku, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Pokoknya hidupnya hanya melakukan kehendak Bapa. Saudaraku, Elohim Yahweh adalah juru selamat yang sejati. Dan Yesus pun juru selamat yang sejati. Karena Yesus melakukan tepat seperti apa yang Allah mau Yesus kerjakan. Luar biasa. Seperti Bapak gembala yang baik, Yesus pun gembala yang baik. Sebab segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yesus sesuai dengan Bapa, apa yang dilihat Yesus dari Bapaknya itulah yang dilakukan. Dan untuk penyelamatan ini Yesus harus memenuhi kriteria seorang penyelamat. Dia harus rela memberikan nyawanya. Dan untuk itu dia belajar taat dari apa yang dideritanya. Tidak sederhana. Lalu kita tidak menghormati Yesus karena Bapa yang bekerja di dalam dirinya. Sudah, Yesus mah cuman robot. Salah. Dia menjadi bait Allah. Makanya Yesus berkata, robohkan bait Allah. Aku bangun kembali dalam 3 hari. Dia jadi media yang bisa, instrumen yang bisa. Hamba Allah. Yang melaksanakan kehendak Bapaknya. Karena Allah itu esa dan esa pula yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Wah, luar biasa. Nah, pertanyaannya mengapa harus melalui Yesus? Karena Allah Bapa itu pencipta langit dan bumi, pemelihara kehidupan, bertata di terang yang tak terhampiri, memenuhi jagat raya dengan rohnya. Tidak mungkin dia menjadi manusia. Dulu kita pikir Allah menjadi manusia, Bapa jadi manusia. Nggak bisa. Dia yang menciptakan dan yang mengatur jagat raya ini, saudara. Dia tidak mungkin jadi manusia. Dia memperanakan Yesus. Dan Yesuslah yang harus menjadi juru selamat.
melaksanakan proyek penyelamatan yang Allah mau, Allah kehendaki. Tapi apakah terus-menerus begitu? Maksud saya, bagaimana karya keselamatan ini selanjutnya? Kita yang meneruskan. Hebat sekali. Kita. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen tuh tidak bisa hidup wajar. Hidup kita dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Seperti Yesus mengatakan, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita pun ucapkan hal yang sama. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Makanya kebahagiaan kita hanya langit baru, bumi baru, saudara. Mengapa saya ngotot mengajarkan logos itu bukan penjelmaan? Terserah orang mau ngomong apa. Logos itu firman Allah atau Allah sendiri. Yesus dipenuhi firman sama dengan dipenuhi oleh Allah. Sehingga sepikiran, seperasaan dengan Bapa. Kita pun juga harus dipenuhi firman. Sepikiran dan seperasaan dengan Bapa. Sehingga kita punya kapasitas untuk meneruskan karya keselamatan sampai ke ujung bumi. Haleluya! Bukan jadi manusia abal-abal yang hanya lulus STH lalu menjadi utusan atau MTH atau doktor. Yang dicari itu orang yang dipenuhi oleh firman. Ini yang membuat saya jadi khawatir dengan STT kita. Apakah hanya melahirkan orang-orang akademisi? Sedang kurikulum kita ketat. Dari pemerintah harus dipenuhi. Tidak ada tuh kurikulum meditasi, doa, puasa. Tidak ada. Rendah hati, jaga mulut, kunci mulut. Tidak ada. Padahal justru itu yang penting. Paham saudara? Anda lihat di media sosial. Lihat perilakunya, mannernya. Tidak patut. Itu hasil STT. Nggak ada sopannya terhadap orang tua. Luar biasa. Anda tahu itu peta dari kemerosotan kekristenan di Indonesia. Petanya lihat di media sosial. Anda jangan ikut-ikut. Kita diam saja. Kita di pihak Elohim Yahweh. Kita di pihak Tuhan Yesus Kristus. Dan saya melihat saudara-saudara orang-orang setia. Saudara punya nurani. Dalam keadaan kacau begini saudara masih liatin saya. Apa reaksinya? Reaksinya tetap doa pagi. Saya sudah katakan saudara ini nanti serinya sampai puluhan. Bukan belasan. Jadi sabar. Dan saudara bersyukur saudara sekolah. Saudara itu kayak kuliah. Dan Anda akan diperlengkapi dengan hikmat dan kebenaran. Yang pasti mengubah saudara. Ajaran yang saya sampaikan hari ini sangat bersifat doktrinal. Tapi menyentuh hati kita. Bagaimana kebenaran doktrinal ada implikasi yang menyentuh kita saudaraku. I love you. Amin.